Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya senang sekali hari ini kita berjumpa kembali, walaupun hanya melalui sosial media. Tapi saya yakin dan percaya sukacita Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara, hari ini kita ada di hari Minggu yang keempat di bulan ini. Ini adalah hari Minggu yang terakhir di bulan Juli. Luar biasa Tuhan memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Saya sangat bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang setiap saudara terima, setiap pertolongan demi pertolongan Tuhan yang saudara alami, setiap jawaban doa yang saudara sudah terima. Dan buat setiap kita, mari kita terus mengharapkan Tuhan, terus bergairah dengan Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama sebelum kita datang ke hadapan Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama dari rumah saudara, di tempat saudara masing-masing. Mari kita buka hati, kita siapkan waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Nah saudara, sebelum kita mulai beribadah, saya ingin memberitahukan beberapa hal buat saudara. Yang pertama, hari ini kita ada fellowship di Zoom nanti sore pukul 7 malam. Saudara, mari berikan waktu yang terbaik. Saya tahu ada beberapa saudara yang selalu ikut, dan saya mengajak saudara yang lain, ayo mari kita ikut sama-sama berfellowship nanti sore di aplikasi Zoom. Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara sekarang untuk saudara bisa mendapatkan link untuk bisa join bersama-sama dengan kami di aplikasi Zoom. Berikutnya saudara, bagi Bapak Ibu saudara yang ingin memberikan persembahan, ucapan syukur, persembahan misi dan persembahan persepuluhan, saudara bisa memberi melalui rekening gereja yang ada di layar saudara pada saat ini. Saya berterima kasih buat setiap persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua yang kita tabur di hadapan Tuhan sebagai korban syukur kita, itu semua berbau harum di hadapan Tuhan dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, pelebaran kerajaan Allah melalui pelayanan gereja kita di tempat ini. Saudara, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu.
buat anugerah-Mu yang berlimpah buat setiap kami. Kami akan beribadah kepada-Mu pagi hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami buat sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan yang luar biasa ini. Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih buat pertolongan, perlindungan, penyertaan, penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Kami datang dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita, karena kami tahu Tuhan ada buat kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau terdistract dengan sosial media dan apapun juga. Kami mau berikan waktu ini sebagai waktu yang terbaik untuk kami bersekutu dengan Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat kita bersama kembali pada ibadah pagi hari ini. Mari kita mau memuji Tuhan, bersemangat kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Sangkakala berbunyi tanda panggilan turun dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan itu saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi tanda panggilan turun dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya,
Shalom warga kerajaan. Pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti suatu tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan dia tunggang balikkan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan. Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya, karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketika putranya ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama 3 menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan apa mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketika golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam. Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik, ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you, kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bersyukur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa yang setia Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mengucap syukur, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Tuhan yang hidup. Engkau layak menyertai kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Engkau setia Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih. Haleluya. Selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan.
Kita berterima kasih sebab Dia layak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Dia layak terima pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu, sebab Engkau layak. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari angkat suaramu, muliakan Dia, sebab Dia layak terima segala pujian kita. Dia layak disembah, Dia layak dimuliakan. Kami meninggikan-Mu, kami mengagumi-Mu, kami menyembah. Sebab kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, ini semua berkat kasih karunia-Mu buat kami. Ini semua adalah bukti kebaikan Tuhan buat setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau setia dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau ajaib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagumi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara buat setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka Tuhan. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur kami bagi-Mu. Sembah kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saya senang sekali hari ini di minggu yang keempat, di minggu yang terakhir, saya bisa sharing buat Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa Saudara. Kalau saya merenungkan bagaimana Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita, buat pelayanan di tempat ini GBI Rock Malaysia secara khusus Saudara. Saya ingat sekali waktu tanggal 17 Maret ketika pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa tanggal 18 akan dilakukan MCO pada saat itu, dan saya keluar dari Malaysia dan saya benar-benar pada saat itu dalam keadaan yang sedih Saudara, karena saya tahu akan ada waktu yang cukup panjang kita tidak akan berjumpa. Awalnya saya hanya mengira pada saat itu hanya kurang lebih 1 bulan kita tidak berjumpa, atau mungkin 2 bulan paling tidak ya, saya pikir pada saat itu. Tapi ternyata sampai hari ini sudah kurang lebih 4 bulan kita tidak berjumpa dan tidak melakukan ibadah di gereja. Nah, doa saya sebagai pemimpin, sebagai gembala Saudara, saya berdoa supaya setiap kita terus ada dalam keadaan yang baik. Kita terus bergairah dengan Tuhan. Saudara tetap bergairah dengan Tuhan. Bergairah dengan Tuhan, tetap mengharapkan Dia. Tetap berdoa, bersyukur. Sekalipun kita beribadah melalui sosial media sampai hari ini, sekalipun kita beribadah hanya menggunakan YouTube, Saudara menonton dari rumah Saudara. Tapi saya yakin dan percaya Saudara bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membuat suatu perbedaan yang luar biasa di tengah-tengah dunia. Saudara, kalau kita ingat kurang lebih 20-25 tahun yang lalu, Saudara pernah menyaksikan di televisi di Indonesia ada seorang hamba Tuhan yang namanya Reverend John Hartman. Bagaimana setiap hari Minggu pada saat itu mimbar agama Kristen, kita sama-sama diberikan firman Tuhan, kita didoakan. Dan Saudara tahu bahwa ada banyak kesaksian orang disembuhkan, orang diubahkan pada saat itu dari pelayanan-pelayanan mereka. Nah Saudara, pada saat itu kita belum tahu yang namanya YouTube. Belum ada Facebook pada saat itu. Tapi pelayanan yang mereka lakukan sudah memberkati banyak sekali jiwa-jiwa. Nah hari ini Saudara, jangan menganggap remeh apa yang kita lakukan setiap hari Minggu melalui sosial media, melalui YouTube. Kalau Saudara buka hati sungguh-sungguh, kalau Saudara benar-benar berikan waktu untuk menyembah Tuhan, bukan waktu yang tersisa, bukan waktu yang
ya kalau sempat kita nonton, kalau nggak sempat ya sudah. Tapi kalau saudara menghargai setiap waktu, kita bisa menyaksikan firman Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, maka saya yakin dan percaya kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Yang percaya katakan amin. Saya yakin dan percaya Tuhan melawat saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan saudara, menguatkan saudara lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Nah, pagi hari ini saudara, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini terus menopang pelayanan gereja kita, saudara yang memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, saudara yang memberikan persembahan persepuluhan melalui rekening gereja. Saudara, apa yang saudara tabur itu bukan untuk manusia. Saudara tidak sedang memberi kepada manusia atau kepada organisasi. Saudara sedang memberikan sesuatu. Saudara sedang memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang saudara berikan itu dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Allah. Sekalipun kita tidak beribadah di gereja, tapi ada hal-hal yang masih harus kita keluarkan dari gereja dan menopang pelayanan di tempat kita. Keadaan seperti ini tidak akan berlangsung selamanya, saudara. Akan tiba waktunya kita akan sama-sama kembali ke gereja dan kita bisa beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya bulan Desember ini kita bisa sama-sama merayakan Natal bersama-sama, dan ini akan menjadi perayaan yang luar biasa karena kita melewati tahun ini dengan banyak hal yang saya yakin dan percaya setiap kita mengalami sesuatu yang spesial dari Tuhan. Saudara mengalami pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Saudara mengalami penghiburan-penghiburan yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini saya berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara, buat semua jemaat Tuhan yang terus menopang pelayanan ini, dan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di pelayanan ini. Ada banyak hal yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saya sebagai gembala saudara, saya berdoa buat saudara, setiap kita, setiap warga kerajaan Allah yang ada bersama-sama di gereja ini, setiap kita mengalami pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan dari Tuhan di sepanjang masa-masa MCO ini. Kita belum bisa ketemu, tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang buat kita, telinga Tuhan itu tidak kurang tajam buat setiap kita. Dia terus mendengarkan doa kita, bahkan menjawab doa kita. Tangan Tuhan mengerjakan semua yang kita tidak bisa kerjakan dengan kedua tangan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, mari hari ini saya akan sharing buat setiap kita satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul The Principal Things. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang terutama dalam kehidupan kita. Saudara, Amsal pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, kalau dalam bahasa Inggrisnya di sana dikatakan seperti ini, saudara. Kalimat yang pertama dalam King James Version di sana dikatakan seperti ini. Wisdom is the principal thing. Terjemahan New English Translation di sana dikatakan wisdom is supreme. Jadi kalau hari-hari ini semua merek Supreme itu mahal sekali. Saudara, ada satu, kalau saudara tahu biskuit, ya, ada satu biskuit yang kerjasama dengan Supreme ini, dan satu bungkus yang isinya 4 atau 5, saudara, itu harganya Rp500.000. Itu biskuit, saudara, ya, biskuit yang biasanya kita lihat warnanya hijau. Ketika dia kerjasama dengan Supreme ini warnanya jadi merah, saudara. Rasanya jadi red velvet. Itu rasanya luar biasa. Nah, Supreme ini punya satu pengertian, yaitu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mahal, yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Nah, Supreme atau principal things dalam firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-7, di sana dikatakan adalah wisdom. Wisdom is the principal things. Wisdom is supreme. Dia adalah sesuatu yang paling berharga buat kita. Wisdom, hikmat itu adalah satu hal yang sangat penting buat setiap kita, yang sangat berharga buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, apa itu hikmat? Hikmat adalah suatu pengetahuan atau pengertian yang sangat mendalam terhadap sesuatu yang menghasilkan atau mengakibatkan kita bisa bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mengerti. Saya ulang sekali lagi. Hikmat adalah pengertian yang sangat mendalam terhadap sesuatu yang menghasilkan suatu kemampuan untuk kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita ketahui. Secara sederhana, saudara, hikmat adalah kita bisa menerapkan segala sesuatu yang kita ketahui tentang sesuatu, ya. Kita bisa menerapkan semua yang kita tahu. Nah,
Sebagai orang percaya, warga negara kerajaan Allah, kita sudah mendengarkan banyak firman Tuhan. Saya yakin dan percaya sebagian dari kita, bahkan mungkin hampir semua dari kita, sudah menjadi Kristen lebih dari 10 tahun. Kita sudah mengenal Tuhan begitu lama, dan ada banyak firman Tuhan yang sudah kita ketahui. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa melakukan semuanya sesuai dengan apa yang kita ketahui? Nah, untuk melakukan itu semua, kita perlu yang namanya wisdom. Kita perlu yang namanya hikmat dalam kehidupan kita. Dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Efesus pasal yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Pada saat itu Paulus menulis surat dari dalam penjara kepada orang-orang yang ada di Efesus. Tapi sebenarnya surat ini, saudara, ditujukan bukan hanya untuk jemaat yang ada di Efesus, tapi surat ini adalah surat yang dikirimkan, memang judulnya buat jemaat di Efesus, tapi ini juga diberikan kepada semua orang-orang percaya pada saat itu, semua jemaat yang ada pada saat itu. Nah, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 di sana Paulus berkata seperti ini. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi, Paulus mengucapkan ucapan syukurnya atas semua yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang ada di Efesus pada saat itu. Paulus berkata, aku telah mendengar bagaimana kamu berbuat baik. Paulus ingin memberitahukan buat mereka bahwa aku tahu loh bahwa kamu telah bertumbuh di dalam Tuhan. Aku tahu bahwa kamu telah mengenal kebenaran. Aku tahu bahwa kamu telah banyak belajar dan kamu melakukan hal-hal yang baik. Tapi coba kita lihat ayat yang ke-17, dia bilang begini. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti setelah kita menjadi percaya, setelah saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita nggak bisa stop sampai di situ. Kita nggak stop sampai di situ. Kita harus memiliki hikmat dan pewahyuan dalam kehidupan kita. Nah, apa itu pewahyuan? Pewahyuan itu adalah sesuatu yang menggambarkan atau bisa menerangkan kepada kita tentang hal-hal yang tidak bisa terlihat dengan mata. Nah, saudara, saya kasih contoh buat saudara. Dalam Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mewahyukan dirinya kepada mereka melalui tiang awan dan tiang api. Jadi ketika bangsa Israel melihat tiang awan dan tiang api, mereka melihat penyertaan Tuhan. Mereka melihat tuntunan Tuhan di situ. Memang mereka nggak bisa lihat Tuhan dengan muka. Mereka nggak bisa raba Tuhan dengan tangan mereka. Tapi dari tiang awan dan tiang api itu mewahyukan Tuhan buat mereka. Dalam Perjanjian Baru kita melihat Yesus Kristus adalah pewahyuan dari Allah Tritunggal. Dialah Tuhan yang menjadi manusia. Dialah Allah yang menjadi manusia dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengerti setiap tulisan dalam kebenaran firman Tuhan, kita perlu yang namanya pewahyuan. Nah, pertanyaannya buat saudara hari ini dan saya, apakah kehidupan kita mewahyukan Tuhan di tengah-tengah dunia? Apakah kehidupan saya dan saudara mewahyukan Tuhan, karya Kristus di tengah-tengah dunia? Apakah kehadiran kita mewahyukan karya Allah di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan yang ada di sekeliling kita? Apakah orang melihat Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, hari ini kita belajar, saudara, beberapa waktu ini, mungkin 3-4 minggu belakangan ini, kita belajar tentang bagaimana hidup yang di-empower oleh Roh Kudus, yang di-empower oleh kuasa dari Allah Bapa di sorga melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini adalah seri yang terakhir dari Empower by the Holy Spirit, bagaimana Roh Kudus itu menguatkan setiap kita. Dan hari ini kita belajar tentang sesuatu yang penting buat saya dan saudara miliki, yaitu wisdom, hikmat. Nah, mungkin saudara bertanya, kenapa kita perlu memiliki hikmat? Kenapa kita perlu memiliki roh hikmat dan pewahyuan? Kenapa dia pakai kata roh di situ, saudara? Saudara, kalau kita belajar sama-sama dari kitab Amsal, di sana kita bisa mengerti bahwa hikmat itu bukan objek untuk bisa kita pelajari. Hikmat itu bukan objek untuk kita bisa observe, kita pelajari, tapi hikmat itu adalah seorang pribadi. Nah, siapa dia? Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah roh yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Paulus berkata bahwa aku berdoa supaya Tuhan memberikan kamu roh hikmat dan pewahyuan.
kemampuan untuk kita bisa mengerti dan mengenal Allah dengan benar. Nah, ada 3 tujuan kenapa kita perlu roh hikmat dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat yang ke-18, di sana dikatakan seperti ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi kita perlu hikmat yang pertama, supaya kita mengerti bahwa kita memiliki pengharapan dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Saudara, pengharapan ini penting buat kita. Hope ini penting buat kita. Kata pengharapan ini kadang kita lupa, saudara. Ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, ketika tekanan kehidupan ini seakan-akan kita nggak bisa handle lagi, kata pengharapan ini kadang-kala kita lupa. Kita pikir kita nggak punya pengharapan. Kita pikir kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu pengharapan. Kita pikir nggak ada yang bisa tolong kita. Tapi ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan, ketika kita memiliki hikmat dan pewahyuan tentang siapa itu Yesus, siapa itu Allah yang menjadi manusia, maka kita akan bisa mengerti bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya suatu hal yang sangat berharga, yaitu hope. Panggilan kita sebagai orang percaya itu bukan panggilan yang Tuhan panggil kita dengan tidak memberikan kita apa-apa. Tapi Tuhan panggil saya dan saudara, dan Dia berikan kita sesuatu yang berharga, yaitu pengharapan. Saudara, semua bisa hilang dari hidup kita, tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Nah, di dalam Tuhan, saya dan saudara, ada kabar baik, yaitu kita tidak akan pernah kehilangan yang namanya hope itu. Selalu ada pengharapan buat saya dan saudara. Selalu ada pengharapan buat orang percaya. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan saudara. Tuhan ada buat saudara. Dia berikan masa depan yang terbaik. Ada pengharapan buat pemulihan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, kita harus memiliki hikmat. Kita perlu hikmat dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengerti pengharapan apakah yang kita punya dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Jangan kehilangan pengharapan. Don't lose your hope. Jangan biarkan kita kehilangan pengharapan. Setan suka sekali membuat kita ada dalam keadaan yang buruk. Saudara tahu setan itu adalah bapa dari segala penipu. Dia menggoda kita. Dia membuat kita merasa bahwa kita ini tidak layak, kita tidak berharga, dan Tuhan tidak mau tolong kita. Apalagi ketika kita melakukan kesalahan. Apalagi ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya ingin jelaskan buat saudara secara singkat bahwa jangan pernah merasa ketika kita melakukan kesalahan, jangan pernah merasa bahwa itu semua terjadi supaya kita hancur, saudara. Karena setan selalu pakai kesalahan-kesalahan kita. Atau kita sering punya pemikiran begini, saya udah gagal, saya nggak bisa bangkit lagi, saya nggak bisa bangun lagi. Nah, itu adalah strategi iblis untuk membuat kita tidak mengalami Tuhan atau tidak mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Setan tahu ketika kita menolak rencana Tuhan, ketika kita memilih untuk tidak percaya akan kebaikan Tuhan, di situ dia bisa menghancurkan kehidupan kita. Tapi ada kabar baik buat saudara, saya ingin kasih tahu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam hal ini dosa, saudara ya, kita tidak perlu diintervensi apa-apa oleh setan untuk kita bisa melakukan dosa. Kenapa? Karena tanpa melakukan apa-apa pun kita sebenarnya sudah berdosa. Tanpa melakukan kesalahan pun kita lahir dengan berdosa. Oleh sebab itu, dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, jangan sampai membuat kita kehilangan satu pengharapan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, setiap kali kita datang mengaku dosa kita, Dia setia dan adil dan mengampuni kita. Waktu kita datang dengan penuh kerendahan hati, waktu kita datang dengan hati yang hancur di hadapannya, maka Tuhan itu setia dalam perkataannya. Dia memulihkan saudara, Dia mengangkat kehidupanmu, Dia mengubahkan kehidupanmu menjadi kehidupan yang baru. Nah, ini saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa Tuhan itu setia. Iblis itu bapa dari segala pendusta. Ketika kita jatuh dalam sesuatu yang salah, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah jangan dengarkan perkataan setan, datang kepada Tuhan, akui kesalahan kita, minta ampun di hadapannya, dan minta Dia memulihkan keadaanmu.
Kenapa? Karena dia pasti melakukannya. Dia pasti memulihkan keadaan saudara. Dia pasti memulihkan keadaan saudara. Dia pasti mengangkat kehidupan saudara. Itu yang perlu kita lakukan. Tidak perlu dengarkan perkataan iblis. Karena ketika kita mendengarkan perkataannya, dia akan bilang begini, nggak ada harapan lagi buat kamu. Kamu nggak bisa bangkit lagi. Kamu udah seperti ini aja. Kamu diciptakan memang untuk gagal. Kamu diciptakan untuk ditinggalkan. Kamu diciptakan untuk mengalami hal yang buruk. No. Firman Tuhan berkata, dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang dia tulis buat saya dan saudara. Yaitu rancangan yang penuh dengan pengharapan di masa depan kita. Rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama, kita perlu memiliki hikmat dan pewahyuan dalam kehidupan kita supaya kita mengerti bahwa kita memiliki pengharapan di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-18 bagian B, di sana dikatakan seperti ini. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Nah, ini penting, saudara. Saya ingin jelaskan buat setiap kita. Yang kedua, kita perlu hikmat supaya kita bisa mengerti bahwa setiap kali kita mengejar kekudusan, perhatikan, setiap kali kita mengejar kekudusan, apa itu kekudusan? Kekudusan itu Tuhan berikan buat kita. Jadi kita hidup dalam kekudusan. Ketika Tuhan berikan kita kekudusan, kita hidup dalam kekudusan dengan melaksanakan apa yang kudus, melakukan apa yang kudus. Nah, dalam kehidupan ini ada banyak kali kita gagal melakukan ini. Ada banyak hal yang membuat kita gagal melakukan kekudusan ini. Hidup tinggal dalam kekudusan. Tapi saudara harus tahu, saudara harus ingat ini. Ada pengajaran yang bilang begini, udahlah, kekudusan itu datang dari Tuhan. Kita nggak perlu berusaha untuk menjadi kudus. Tuhan yang memberikan kita kekudusan. Betul. Tapi kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, berjalan sesuai dengan kekudusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka ini akan terjadi. Kita akan kehilangan yang namanya kemuliaan. Kemuliaan bahasa aslinya itu kabod. Kemuliaan itu adalah sesuatu yang berbobot, saudara. Memiliki berat atau dia adalah sesuatu bukan hanya kemilau atau cahaya ya. Kabod, mulia itu adalah sesuatu yang memiliki bobot. Itu hanya bisa kita angkat ketika kita punya kekudusan di hadapan Tuhan. Nah, kekudusan akan menghasilkan kemuliaan. Kekudusan dalam kehidupan kita akan menghasilkan sesuatu kepercayaan akan kemuliaan. Kalau saudara hari ini saudara berpuasa, saudara berdoa, saudara melakukan firman Tuhan, saudara berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan mempercayakan banyak hal dalam kehidupanmu. Itu kemuliaan. Saudara akan dipermuliakan Tuhan. Saudara akan dipermuliakan Tuhan. Saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa melihat bahwa kemuliaan itu memang datang dari Tuhan sebagai kepercayaan. Iya, tapi kemuliaan yang Tuhan berikan, Tuhan lihat. Tuhan tidak mungkin mempercayakan sesuatu kepada pribadi yang tidak sanggup untuk menerima bobot yang berat, saudara. Saudara, kita mengenal yang namanya sanctification dalam kehidupan kita. Ada yang namanya progressive sanctification. Kita diubahkan, kita dikuduskan, dimurnikan dari hari ke hari. Kita dikuduskan oleh pengorbanan Kristus. Nah, kata pengudusan ini, dikuduskan ini, itu sama dengan apa yang dipakai oleh Yesus Kristus ketika dia berbicara dalam Yohanes pasal yang ke-15. Waktu Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus berkata seperti ini, setiap ranting yang berbuah itu dibersihkannya. Nah, saudara, kata dibersihkan itu berarti dipotong, ya, ada hal-hal yang dilepaskan dari kehidupan kita sehingga ranting itu semakin berbuah banyak. Nah, saudara, kehidupan kita di dalam Tuhan, kita terus mengalami yang namanya pengudusan. Pengudusan itu adalah satu proses di mana kita, waktu kita mengenal Tuhan pertama kali, ada banyak hal dari hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hobi-hobi kita, ya, kesenangan-kesenangan kita, kesenangan-kesenangan daging kita, itu dirontokkan perlahan demi perlahan. Kita mengalami yang namanya progressive sanctification. Kita mengalami yang namanya pengudusan dari hari ke hari. Kita yang dulu sukanya marah-marah, kita yang dulu gampang tersinggung, kita yang dulu gampang cemburu, kita yang dulu gampang sekali untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, memaki, dan mengutuk orang lain. Ketika kita mulai mengenal Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan,
saudara akan melihat bagaimana kehidupanmu semakin diubahkan. Saudara mengalami progressive sanctification. Kita yang dulunya suka nilep uang di kantor, kita yang dulunya tidak jujur dalam keuangan, kita yang dulunya pelitnya luar biasa minta ampun. Ketika kita mulai mengenal Tuhan, maka cara hidup kita berubah. Pola kita dalam menabur, pola kita dalam memberi itu berubah. Cara pandang kita tentang berkat itu berubah. Cara pandang kita tentang kemewahan itu berubah. Sampai kita bisa mengerti bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih berharga dari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu namanya progressive sanctification. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, ketika kita memiliki roh hikmat dalam kehidupan kita, kita bisa mengerti bahwa adalah kekudusan yang mendatangkan kemuliaan, kepercayaan dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita mengerjakan semua firman Tuhan, waktu kita berpuasa, waktu kita berdoa, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, waktu kita mengalah buat orang lain, waktu kita mengampuni, waktu kita memberkati, waktu kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita mengerti dengan jelas bahwa itu adalah bagian dari pengudusan dalam kehidupan kita. Kita dikuduskan sehingga kita di waktunya Tuhan yang tepat akan menerima kemuliaan dari Dia yang adalah pemberi kemuliaan itu. Yang percaya katakan amin. Jadi apa yang saudara lakukan hari ini itu tidak sia-sia. Saudara memuji dan menyembah Tuhan. Saudara memelihara hidup yang benar. Saudara memelihara hidup yang takut akan Tuhan. Sekalipun lingkungan di kiri kanan saudara melihat itu sebagai sesuatu yang lucu, tapi jangan kecil hati saudara, karena Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang berharga. Dan Tuhan akan memberikan kemuliaan buat saudara. Kabot, sesuatu yang besar, yang memiliki bobot, yang memiliki berat itu, Tuhan akan percayakan kepada saudara. Ketika saudara dilihat Tuhan, ketika saudara ada di waktu yang tepat, Tuhan pasti percayakan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, yang pertama kita perlu hikmat supaya kita bisa mengerti bahwa dalam panggilan kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan. Yang kedua, kita perlu hikmat supaya kita bisa mengerti bahwa semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita mengalami progressive sanctification. Dan kekudusan itu akan membawa kita kepada kemuliaan. Yang ketiga saudara, yang terakhir ayat 19 dan ayat yang ke-20, sana dikatakan seperti ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Saya ulang ayat yang ke-19 buat saudara. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah saudara, ini adalah satu firman Tuhan yang sangat powerful. Di sana firman Tuhan bilang begini, betapa hebat kuasa Tuhan buat orang percaya, yaitu kekuatannya yang sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, bukan sesuai dengan kekuatan kita, tapi sesuai dengan kekuatan kuasanya Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan buat orang percaya. Kita mengenal Dia dengan benar, sehingga kita bisa mengerti bahwa betapa hebat kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah kadang ini yang kita sering lupa. Kita lupa kalau saya dan saudara ini punya kuasa. Saya dan saudara punya kuasa. Minggu lalu kita belajar bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita harus penuh dengan kuasa. Waktu kita berdoa buat sesuatu, kita berkata, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat pemulihan, terima kasih buat kekuatan baru. Itu keluar bukan hanya dengan kata-kata biasa, tapi kita berkata dengan kuasa dalam kehidupan kita. Kita berkata dengan penuh kepercayaan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada kuasanya, tidak ada rencananya yang gagal dalam kehidupan kita. Saudara, hikmat membuat kita mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Kadang kita suka lemah kan? Kita lihat keadaan terjadi tidak seperti yang kita mau. Kita lihat apa yang kita rindukan tidak terjadi. Kita udah berusaha, kita udah mempersiapkan segala sesuatu, tapi tidak terjadi seperti yang kita mau. Dan kita pikir seakan-akan Tuhan kok kurang maha kuasa ya, nggak bisa tolong kita. Nah saya ingin kasih tahu saudara, pagi hari ini, bahwa betapa besar kuasanya buat saudara yang percaya. Percayakah saudara Dia sanggup menolongmu?
Percayakah saudara dia sanggup memulihkan keluargamu? Percayakah saudara dia sanggup mengangkat keadaanmu? Kalau engkau percaya pagi hari ini, mari serahkan kehidupanmu buat Tuhan. Sebab dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal dalam kehidupanmu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal buat saudara. Sekalipun manusia bisa merancangkan yang jahat buat kita, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal buat saya dan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat Yusuf, ya, rencana Tuhan dalam kehidupannya tidak gagal ketika saudara-saudaranya menjual dia. Bahkan ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, rencana Tuhan tidak gagal. Manusia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan dalam perenungan saya beberapa minggu ini, saya dapatkan satu kalimat ini. Penundaan bisa terjadi, tapi berkat kita nggak mungkin ketukar. Penundaan dalam kehidupan saudara bisa terjadi, tapi berkat itu tidak akan pernah ketukar sama berkat orang lain. Kalau itu menjadi bagian saudara, saudara pasti akan menerimanya. Penundaan bisa terjadi, tapi berkat saudara tidak akan pernah tertukar dengan berkat orang lain. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, 3 hal ini yang harus kita pahami. Kenapa kita memerlukan roh hikmat dan pewahyuan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, saya berdoa setiap hari, Tuhan berikan saya roh hikmat dan pewahyuan, supaya saya bisa mengenal Tuhan dengan benar dan bisa menyampaikan sesuatu buat umat Tuhan yang ada di gereja ini. Nah saudara, saya rindu sekali setiap kita bisa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bisa terus bertumbuh dalam fellowship kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Mari kita sama-sama luangkan waktu kita. Di tengah-tengah kesibukan saudara, mari kasih waktu untuk kita bisa saling berfellowship satu dengan yang lainnya. Baik itu melalui Zoom, atau saudara bisa janjian untuk bisa berjumpa, atau kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Itu adalah hal yang sangat baik. Makanya saya dorong setiap kita, mari kita ikut sama-sama dalam fellowship. Setiap hari Minggu, sore, fellowship Zoom. Saudara bisa menghubungi nomor WA yang ada di pengumuman tadi sebelum ibadah dimulai. Saudara bisa menghubungi dan kami akan memberikan kepada saudara link untuk saudara bisa join dalam Zoom fellowship kita. Saya rindu sekali untuk bisa berjumpa dengan saudara, walaupun hanya lewat sosial media, lewat aplikasi Zoom. Saya rindu berdoa buat saudara. Saya rindu untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara. Nah saudara, hari ini kita belajar bahwa kita perlu roh hikmat dan pewahyuan. Dari mana kita dapatkan hikmat? Nah saudara, Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Di sana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Amsal 2 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan memberikan hikmat. Dari mulutnya mengeluarkan pengertian. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 di sana dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan melaksanakan ketetapan-ketetapannya itu mengandung pengertian. Nah saudara, saya dan saudara, kita banyak tahu firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan begitu banyak. Tapi apakah kita bisa melakukannya? Kita perlu pengenalan akan Tuhan. Kita perlu roh hikmat dan pewahyuan. Kita perlu supaya pikiran kita diubahkan dari cara pandang yang lama menjadi cara pandang yang baru. Sesuatu yang baru tidak akan pernah datang sebelum kita meninggalkan yang lama. Sesuatu yang baru tidak akan pernah datang buat kita, tidak akan pernah kita terima kalau kita terus memegang yang lama. Saudara, Yesus berkata, kita tidak mungkin menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Kehidupan yang tidak mau meninggalkan cara hidup yang lama tidak mungkin bisa menerima pewahyuan yang baru. Kehidupan yang tidak mau meninggalkan dosa, yang tidak mau mengalami yang namanya sanctification, progressive sanctification, kehidupan yang tidak mau diubahkan, tidak akan pernah menerima sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, pagi hari ini, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, kita memerlukan yang namanya wisdom, the principal thing dalam kehidupan kita. Hal yang sangat penting buat kita. Kita perlu hikmat supaya kita bisa mengetahui pengharapan di dalam Tuhan. Supaya kita bisa mengerti tentang kekudusan dan kemuliaan. Supaya kita tahu betapa hebat kuasanya buat saya dan saudara, orang-orang percaya. Nah saudara, Yesus sumber hikmat. Dia sumber segala pengetahuan dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati pagi hari ini. Saya berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun memenuhi saya dan saudara. Turun memenuhi setiap kita. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, kita bisa terus dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita pagi hari ini saudara di hadapan Tuhan.
Bapa, terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka, apapun yang sedang mereka usahakan, diberkati oleh Tuhan. Buat anak-anak yang sekolah, Tuhan, mungkin mereka masuk ke kelas mereka, ke sekolah mereka masing-masing. Aku berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus, pagar perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai mereka. Pasukan malaikat-Mu menjagai anak-anak ini, Tuhan, sehingga tidak ada satu kuman, penyakit, virus sekalipun yang bisa mendekati mereka, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, Engkau menjagai anak-anak ini, Tuhan. Kami mempercayakan mereka dalam tangan-Mu. Kami tahu mereka adalah kepunyaan-Mu. Anak-anak ini adalah kepunyaan Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, pagi hari ini di dalam nama Yesus, buat teman-teman, buat setiap pribadi yang mulai pergi ke kantor, Tuhan, yang sudah beraktivitas di luar rumah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati dengan kekuatan, Tuhan, memberkati dengan kemampuan, bangkitkan, Tuhan, setiap imun mereka supaya ada imunitas yang kuat, Tuhan. Aku tolak setiap sakit penyakit, setiap virus yang ingin mendekati, Tuhan, di dalam nama Yesus. Ada kuasa darah anak domba Allah yang memetraikan, memagari setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hamba berdoa pagi hari ini memberkati umat-Mu. Setiap persembahan yang mereka berikan, setiap ucapan syukur, persepuluhan yang mereka berikan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka diberkati, Tuhan. Semua yang mereka usahakan dengan kedua tangan mereka dilipat gandakan, Tuhan. Berkat Tuhan menyertai umat-Mu di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini hamba berdoa melepaskan berkat buat umat-Mu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajah, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menuntun engkau kemanapun engkau pergi. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, serta penyertaan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama berkata, amin. Haleluya. Saudara, mari sama-sama kita ikut berfellowship dalam fellowship kita melalui Zoom nanti sore. Dan tetap semangat, saudara, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.